Shalom, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam Cool Online bersama dengan GBI Rayon 17. Kita boleh ada sampai malam hari ini di akhir tahun 2020. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan saudara. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Haleluya! Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kita, perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, mari katakan, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kita, perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu mungkin bagi Allah. Oleh sebab itu jangan ragu lagi mengikuti Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat setiap janji-Mu dalam hidup kami. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami kembali boleh bersama-sama beribadah. Biar malam hari ini kami mau rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau katakan Engkau Bapa yang baik buat hidup kami. Engkau yang mengerti setiap apa yang kami rasakan hari-hari ini Tuhan. Dan biarlah malam hari ini setiap kami mengalami Engkau secara pribadi. Dan kami mau katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku, Bapakku. Amin. Ajar segala
kita bersama. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Biar rancangan-Mu yang jadi atas hidup kami, Tuhan. Kami mau katakan biar kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Kami gak mau pakai kekuatan kami, Tuhan. Tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk berserah. Ajar kami terus untuk berharap sama Tuhan. Yesus, Yesus, kami sembah. Mari saudara angkat suaramu malam hari ini. Terus sembah Tuhan. Sembah. Sampai engkau merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan hidupmu. Jangan sia-siakan waktu ini. Tapi terus berserah dan berharap sama Tuhan. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Tuhan. Dia mampu melakukan perkara yang mustahil bagi manusia. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya.
bukan hanya sampai hari ini, tapi untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, buat lawatan-Mu malam ini di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang diberkati Tuhan, para gembala KUL dan juga anggota KUL seluruh Rayon 17 Lampung yang luar biasa. Puji nama Tuhan, hari ini saya mendapatkan satu kehormatan dan kesempatan untuk membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat senior dan juga seorang yang luar biasa, Ketua Rayon 17 Lampung, Bapak Pendeta Budi Cahyadi, dan juga Kadep KUL Rayon 17, Bapak Pendeta Hendy, yang memberikan saya kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan pada KUL Online Rayon 17 pada hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan untuk boleh kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga KUL yang ada di Lampung. Kami percaya Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan urapi hamba-Mu, berfirmanlah, berbicaralah, dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin, haleluya. Saya berdoa agar setiap kita semua hari ini tetap dalam keadaan yang baik, sehat selalu, dan tetap semangat dalam mengiring Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di minggu pertama di bulan Desember tahun 2020, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, tahun dimensi yang baru. Dan di sekitar kita momen Natal juga sudah mulai terasa tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan tahun yang sungguh luar biasa ketika sebuah keadaan sukar diizinkan Tuhan melanda seluruh dunia, tidak terkecuali yaitu pandemi COVID-19. Membuat segala sesuatu berubah. Ada banyak hal yang dulunya kita tidak lakukan, ada banyak hal yang dulu sepertinya tabu untuk kita lakukan, terutama dalam hal-hal ibadah kita. Namun hari ini sekarang sepertinya menjadi normal atau biasa untuk kita lakukan. Dalam hal beribadah, yang dulu kita terbiasa dengan ibadah onsite dalam gedung, sekarang kita harus beribadah lewat media, teknologi dan sebagainya. Demikian juga anak-anak yang bersekolah. Kalau dulu anak-anak bersekolah berkumpul bersama dengan teman-teman di kelasnya, hari ini mereka beribadah secara daring. Demikian juga kehidupan sehari-hari kita, dan baik dalam seluruh lingkup aspek kehidupan kita. Dan kita juga hari ini harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku agar setiap kita pun terhindar dari virus COVID-19. Apa yang terjadi di sekitar kita, tentunya sebagai orang percaya, orang beriman, kita nggak boleh cuek. Perhatikan keadaan di sekitar kita. Dunia sedang menghadapi krisis, baik secara COVID-19 maupun ancaman resesi ekonomi secara global. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, penting sekali kita hari-hari ini untuk mengenal Allah secara benar. Dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32 dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga KUL Rayon 17 yang luar biasa, orang yang mengenal Allah dengan benar, ia memiliki satu keyakinan kuat bahwa Tuhan pasti bertindak untuk menolongnya. Sekalipun hari ini mungkin kita sedang ada dalam keadaan yang sukar, tentunya kita percaya dengan iman kita bahwa Allah yang kita sembah tidak berubah. Kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini pun kuasanya tidak berubah. Dia sanggup untuk menolong saudara dengan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahukah ada sebuah permainan yang disebut sebagai permainan kubik, saudara? Mainan kotak yang ada warna-warninya. Tentunya saudara tidak asing tentunya. Mungkin anak-anak bapak ibu saudara juga memainkannya. Yang diputar sana putar sini sampai warnanya sama dan tersusun rapi.
Mungkin ada orang berkata, wah itu sangat sulit dilakukan. Tetapi kalau kita lihat anak-anak kita, saudara, mereka dengan mudah untuk memutar kiri, memutar kanan, akhirnya kubik itu tersusun rapi warnanya. Bahkan sampai ada sebuah perlombaan untuk menyelesaikan permainan kubik dengan mata terbuka, dan juga ada yang luar biasa, sampai dengan mata tertutup. Dan ajaibnya saudara, kubik itu tersusun dengan rapi dalam waktu yang sangat cepat. Karena perlombaan itu mencari orang-orang yang bisa menyusun kubik dengan mata tertutup dengan waktu yang paling cepat. Saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, kalau ya mungkin tentunya Bapak Ibu yang belum pernah memainkannya, saya berikan waktu mungkin 10-15 menit atau 1 jam. Ataupun saya saudara, saya pastinya tidak akan pernah bisa menyusun dengan rapi dalam waktu. Karena apa? Saya nggak mengerti saudara. Saya nggak tahu, bahkan jangankan dengan mata tertutup, mata terbuka pun pasti sulit untuk saya menyelesaikannya. Kenapa demikian saudara? Kenapa orang-orang itu yang dengan mudah menyusun kubik, baik dengan mata terbuka ataupun dengan mata tertutup, mampu menyusun kubik sesuai dengan warna dengan susunan yang sangat rapi? Jawabannya cuma satu saudara, karena mereka tahu rumusnya, mereka tahu caranya. Ketika mereka tahu rumusnya, mereka pasti tahu jawabannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelajaran sekolah pun demikian. Kalau Bapak Ibu, saudara anak muda, tentunya ingat ketika kita belajar matematika atau fisika, ketika soal diberitahu untuk menyelesaikan, baik itu fisika atau matematika, dibutuhkan yang namanya juga rumus saudara. Asal tahu rumusnya, maka tidak ada soal yang tidak dapat dikerjakan. Hari ini saya ingin memberitahu kepada setiap kita semua, keluarga Rayon 17 yang luar biasa. Kita harus tahu ketika menghadapi persoalan dan krisis yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, kita harus tahu rumusnya. Dan tentunya orang percaya Alkitab adalah pedoman setiap kehidupan kita. Mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saudara, ternyata ketika saya membaca, merenungkan firman Tuhan, ini adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Ini adalah jawaban dalam setiap masalah kesukaran hidup yang sedang kita hadapi hari ini, yaitu kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kapan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan? Tentunya setiap waktu, setiap hari saudara. Ketika bangun tidur, kita mengucap syukur, kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sekalipun tantangan dan rintangan masih ada dalam kehidupan kita, ataupun pikiran kita masih mungkin memikirkan, tapi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Alkitab mencatat, mengingatkan kita bahwa bangsa Israel beberapa kali mereka mengalami krisis. Dan kita akan melihat respon yang dilakukan oleh bangsa Israel ini seperti apa. Saudara ingat tentunya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, ketika bangsa Israel dituntun keluar dari tanah Mesir, mereka meninggalkan segala sesuatunya. Ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa mereka diluputkan dari tulah yang menimpa seluruh bangsa Mesir pada waktu itu. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 saya bacakan demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat mereka berada di sebuah tempat namanya Pihahirot, sebelum mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka menggerutu, mereka komplain, mereka pengen pulang kembali ke Mesir. Karena hari itu mereka sedang ada dalam sebuah keadaan krisis. Istilahnya maju kena, mundur juga kena saudara. Di depan mata mereka ada Laut Teberau, di belakang mereka ada tentaranya Firaun yang mengejar, hendak untuk
ia membuat sesuatu yang mungkin tidak baik bagi mereka, saudara. Tetapi apa perkataan Musa? Di ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Musa berkata kepada bangsa itu, tentunya apa yang dikatakan Musa ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Ada sebuah kalimat yang sungguh luar biasa, saudara, yang hari ini menjadi pegangan kita, yang menjadi rema kita hari ini untuk kita renungkan. Yaitu ketika Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap. Haleluya. Saudara, berdiri tetap, stand firm. Lalu apa lagi? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa memberitahu kepada bangsa Israel, pandanglah Tuhan. Demikian juga kita hari ini, ketika dalam keadaan sukar, krisis yang sedang melanda kita semua, stand firm, tegaklah, berdiri tetap dalam iman kita kepada Kristus, dan pandanglah ke atas. Lihatlah Yesus, Dia Allah di atas segala Allah. Kitab Mazmur berkata, pertolonganku datangnya dari atas. Haleluya. Dan ada banyak, saudara, kejadian-kejadian yang terjadi yang meliputi bangsa Israel pada waktu itu. Dan lagi-lagi, saudara, Tuhan kembali menolong. Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib. Saudara, apa yang membuat bangsa Israel ketika mereka menghadapi situasi yang sukar, mereka seperti gak berdaya? Karena mereka selalu ingat apa yang mereka alami di masa lalu. Dengan kata lain, orang-orang Israel pengennya kembali ke masa lalu. Mereka gak kuat untuk bertahan. Tapi hari ini pesan Tuhan mengingatkan kita semua, keadaan apapun yang kita alami hari ini, tetaplah stand firm, bertahan di dalam iman kita, karena Tuhan pasti menolong kita. Yang percaya katakan amin. Jangan kita menjadi seperti orang Israel. Kita pengennya mundur, kita kembali kepada masa lalu, rindu untuk terus diperbudak dengan semua hal yang mungkin mengenakan mata kita, saudara, tetapi ujungnya membinasakan kita. Apapun yang terjadi hari ini, jangan mundur, saudara. Ada sebuah teks hari ini, jangan kasih kendor, tetap bertahan, percaya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan ada dua hal yang kita akan renungkan ketika Tuhan mau kita stand firm, tetap berdiri, tetap menghadapi setiap persoalan kehidupan yang mendera hari ini. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan ingatkan bagi kita orang percaya jika kita sedang masuk dalam proses, dalam krisis? Yang pertama, kita tetap setia menjalani proses. Haleluya. Saudara, tentunya seringkali pada saat kita mengalami proses, tidak jarang kita protes, saudara. Makanya hari ini, saudara, saya ingin memberikan pesan kepada kita semua, yaitu hadapilah proses, jangan protes, saudara. Mungkin saudara berkata, iya Pak, enak sekali kadang-kadang diomongin. Kadang-kadang masalah yang satu belum selesai, udah datang yang lain. Yang lain belum selesai, udah nunggu yang lain. Sepertinya hidupku susah sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa janji Tuhan seperti fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat untuk bersinar. Tetap pegang janji Tuhan, tetap yakin, hadapi setiap proses bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saya ingin baca ada sebuah kisah di Alkitab tentang seseorang, saudara, yang diajar Tuhan untuk setia dalam menjalani krisis, menjalani proses hidupnya yang mungkin gak enak menurut kacamata manusia. Tapi ketika ia menjalaninya, proses itu, Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Kita baca firman-Nya dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku ini, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar
lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Tentunya saudara pernah mendengar kisah ini. Kisah ketika Tuhan berjanji kepada Abram bahwa Tuhan akan membuat keturunannya begitu banyak sama seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tetapi kenyataannya adalah boro-boro keturunan yang banyak berlimpah. Satu aja belum, saudara. Maka hari itu, saudara, Sarah, istrinya Abram, punya sebuah ide. Dia mulai menyerah dengan keadaan. Bahkan dia bilang sama suaminya, engkau tahu Tuhan gak kasih aku lahirkan anak. Dan hari itu Sarah membuat sebuah kesalahan besar. Ketika dia melihat Tuhan belum menyatakan janjinya, ia kasih budaknya, ia kasih hambanya, namanya Hagar, kepada suaminya. Wow, luar biasa. Laki-laki mana yang menolak ketika istrinya, saudara, memberikan wanita lain? Wow, ini langka sekali, saudara. Dan Abram hari itu, karena dia lihat bagaimana istrinya mungkin sudah mulai hopeless, udah mulai kehilangan pengharapan. Bahkan istri bilang, mungkin keturunan yang banyak itu bukan dari aku. Nah ini nih mungkin dari Hagar. Dan saudara, Abram menghampiri Hagar dan Alkitab mencatat Hagar mengandung. Dan yang terjadi adalah Hagar pun keterlaluan. Alkitab mencatat ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ia memandang rendah akan Sarai, saudara. Karena apa? Ia berpikir, nyonyaku belum punya anak, aku yang dikasih anak nih oleh suaminya nyonyaku. Wah, ini luar biasa. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kisah ini menarik sekali. Sarah tersinggung, saudara. Dan kemudian Alkitab mencatat di ayat selanjutnya, ia mulai menindas Hagar. Saudara lihat baik-baik. Sarai, ia berani mulai, tapi ia nggak berani untuk menghadapi resikonya. Wah, luar biasa. Dan akhirnya kita pun mencatat bagaimana Hagar nggak tahan lagi, saudara. Karena apa? Disiksa mungkin, ngalami perlakuan tidak mengenakan dari nyonyanya. Akhirnya Hagar melarikan diri dari rumah Abram, saudara. Hagar kabur. Dan Alkitab mencatat dalam kisah selanjutnya, saudara nanti bisa teruskan ya, baca lagi. Kisah ini menarik sekali. Alkitab mencatat dalam masa pelarian Hagar, maka malaikat Tuhan menjumpainya. Saudara, saya bayangkan pada waktu itu ketika dia sedang dalam keadaan sukar, dia sedang dalam keadaan menderita. Biasanya kalau kita dalam keadaan gak enak, dalam keadaan punya masalah, ketika ada orang datang, ketika hamba Tuhan datang, ketika pendeta datang, ketika gembala saudara datang, pengennya apa, saudara? Biasanya kita pengennya dikasihani. Wah, disayang-sayang, dibilang, aduh kasihan kamu ya, aduh kok bisa ya. Saudara, mungkin kita mengharapkan belas kasihan dari orang-orang lain. Tetapi saudara, apa yang Hagar harapkan dari pembelaan oleh malaikat Tuhan pada waktu ia berjumpa dengan malaikat Tuhan, ternyata di luar daripada apa yang ia bayangkan. Atau mungkin dia gak bayangin, oke, paling gak kalau aku nanti harus suruh pulang, aku gak kembali ke Sarai. Kalau boleh malaikat, aku dapat nyonya yang baru aja. Saudara, kadang-kadang ketika kita punya masalah, punya tantangan, kita pengen jalan keluarnya semua sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pola pikir kita. Tetapi Tuhan punya cara yang jauh lebih baik untuk menolong setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Haleluya. Lalu apa jawaban dari malaikat Tuhan? Apakah malaikat Tuhan membawa Hagar ke tempat yang lebih baik? Apakah malaikat Tuhan membela dan melepaskan Hagar dari tekanan penindasan yang dialaminya? Jawabannya adalah tidak, saudara. Malaikat Tuhan malah berkata kepada Hagar, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Wow, jawaban yang di luar dugaan Hagar. Saudara, kenapa malaikat Tuhan menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Hagar? Jawabannya adalah karena proses yang dialami, yang dijalani Hagar belum selesai, saudara. Hagar harus menyelesaikan dulu proses hidup yang memang harus dilewatinya. Dengan kata lain, masa pendidikan sekolahnya Hagar belum selesai. Hagar gak boleh drop out, Hagar gak boleh keluar,
Hagar harus tuntas menyelesaikan masalah, proses hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu berapa lama Hagar menyelesaikan sekolah proses kehidupannya? Dalam Kejadian pasal yang ke-16 saudara tercatat, ketika Hagar melahirkan Ismail, pada waktu itu Abraham berumur 86 tahun. Dan kita baca pasal-pasal selanjutnya, dalam Kejadian pasal 21 tercatat bahwa Ishak lahir pada saat Abraham berusia 100 tahun. Dengan kata lain, Hagar harus setia menjalani proses kehidupannya selama 14 tahun. Sebuah waktu yang tidak singkat untuk sebuah pergumulan dan penderitaan. Tetapi apa yang membuat Hagar kuat menjalani proses? Karena Hagar memegang janji yang dikatakan oleh malaikat Tuhan pada waktu ia berjumpa di masa pelariannya. Ketika malaikat Tuhan berkata, "Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Wow, ini yang membuat Hagar tetap setia menjalani proses. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita menghadapi beratnya tantangan hidup, ketika mungkin kita mulai tergoda untuk lari dari kenyataan, atau kita mulai menghindari salib yang memang seharusnya kita pikul, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, pandanglah ke atas, lihatlah Yesus. Dia sumber jawaban, sumber pertolongan. There is hope in Jesus, saudara. Selalu ada harapan dalam Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Itulah sebabnya hari ini, bagian yang pertama untuk kita semua renungkan, untuk kita bisa stand firm, kita menghadapi krisis proses yang ada, yaitu tetaplah setia mengiring Tuhan. Percayalah, ada Tuhan di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pegang tangan kita yang senantiasa berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah saudara, yang kedua, yang terakhir yang kita renungkan pada Cool Online hari ini di mana saudara berada, bagaimana kita bisa kuat, kita stand firm menghadapi setiap proses krisis yang ada. Ini yang luar biasa. Jangan pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Seringkali pada saat kita menghadapi proses krisis, kita seringkali inginnya lari. Kita seringkali inginnya keluar dari masalah. Saudara, lari dari masalah bukan menyelesaikan persoalan, maka kita akan menghadapi masalah-masalah berikutnya. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari-hari ini betapa pentingnya setiap kita orang percaya untuk lebih memperhatikan ibadah kita kepada Tuhan, baik secara online maupun yang sudah bisa beribadah secara onsite. Saudara, firman Tuhan memberi nasihat pada kita semua agar kita jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa demikian? Karena jika seseorang mulai meninggalkan pertemuan ibadahnya, maka dengan sendirinya ia akan mulai mengalami kekeringan rohani, dan dengan mudah ia akan gampang terintimidasi dengan keadaan yang menekan. Ketika ia menghadapi masalah, intimidasi itu akan terus menekan, ngepres saudara, hingga akhirnya ia akan berjalan perlahan menuju kepada kesuraman hidup. Hari ini jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan kulmu. Tetaplah bersekutu bersama dengan orang percaya. Kita bisa lewat online, kita bisa lewat WA group, WA video call, lewat Zoom. Banyak cara saudara. Dan ada banyak mukjizat terjadi di Cool saudara. Kenapa? Tuhan sedang menyatakan kuasanya bagi umatnya yang tetap kuat. Karena orang yang mengenal Allah dengan benar, dia akan tetap kuat dan bertindak. 2-3 orang sepakat meminta, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Ayat terakhir buat kita semua dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya.
Hari ini, saudara, keluarga besar KUL Rayon 17 Lampung, dimanapun saudara berada, ketika menghadapi setiap tantangan kehidupan ini, yang pertama, tetaplah setia menjalani setiap proses kehidupan dengan memandang terus ke atas. Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, apapun alasannya, jangan pernah tinggalkan ibadahmu, baik pribadimu kepada Tuhan. Setiap pagi berlututlah, berserulah kepada Tuhan. Sebelum kau melakukan segala aktivitas lainnya, carilah wajahnya selalu. Ketika kita mendekat sama Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Dan jangan tinggalkan komunitas KULmu, sebab di KUL ada mukjizat Tuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berdoa agar kita semua hari ini kita semakin giat mencari Tuhan, sebab kita tahu bahwa badai pasti berlalu. Ibrani mencatat Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini pun Tuhan bisa tolong kita. Minggu depan, bulan depan, kapanpun Tuhan pasti tolong kita. Karena kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada KUL online hari ini. Bagaimana kami harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencari wajah-Mu. Ketika menghadapi proses kehidupan, kami tidak lari, kami tidak mundur, tapi kami akan setia menjalaninya. Dan kami tahu kami enggak menjalaninya seorang diri, karena kami tahu Tuhan menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga tidak akan meninggalkan persekutuan kami dengan-Mu dan juga dengan sesama orang-orang seiman. Biarlah kami terus semakin giat di dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa berkati Tuhan seluruh keluarga besar KUL Rayon 17 Lampung. Berkati hamba-Mu Tuhan, Gembala Rayon 17 Pastor Budi Cahyadi, dan keluarga besar seluruh tim penggembalaan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pastor Hendy pun Tuhan berkati juga dalam menggembalakan KUL di Rayon 17. Tuhan urapi, berkati gembala-gembala KUL yang ada dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan berkati, Tuhan urapi, kuatkan, biarlah semakin bernyala-nyala melayani Tuhan. Juga seluruh anggota KUL hari ini yang mengikuti ibadah KUL online, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami mengalami kemenangan daripada Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara, kini tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca saudara. Kemudian yang kedua, saudara bisa memberikan persembahan dengan scan QR yang ada melalui e-payment. Dan yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan memasukkan ke amplop dan membawa ke gereja di GBI Malahayati dan memasukkan ke sebuah kotak persembahan yang ada di ruang pembicara. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan mari persiapkan hati saudara untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.